Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin workshop penyusunan matriks resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini saya dibilang salah satu kegiatannya adalah biasa mengisi kegiatan menjadi narasumber, tapi ini karena sudah lama sekali jadi agak beban moral ini Pak, apalagi berhadapan dengan para guru besar gitu. Ya. Bapak Ibu, ini izin karena saya melaksanakan tugas, jadi saya harus sharing, jadi bukan berarti saya lebih paham dari Bapak Ibu sekalian, apalagi salah satu undangan kami Pak Wadek Keuangan FEB, sahabat saya Pak Tony Haryana, ini juga sebenarnya salah satu, kalau kita bicara manajemen resiko, salah satu masternya juga Bapak Ibu gitu ya. Dan saya harus bagi cerita bahwa yang menyusun dua peraturan rektor tentang pengelolaan manajemen risiko bukan hanya kami di SPI tapi juga teman-teman di FEB. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ngerasa dapat kesulitan ketika ngisi, jangan cuma nyalain saya Bapak Ibu. Jadi salahin juga Pak Wadeknya gitu. Ya, Bapak Ibu izin kita saat ini kalau kita bicara tentang resiko itu udah menjadi keseharian. Lalu walaupun sebelumnya kita harus bisa bedakan juga ya Bapak Ibu antara resiko dengan resiko. Sebenarnya yang benar apa sih? Risiko atau resiko? Risiko yang benar ya. Nah, kalau untuk kegiatan risiko. Kalau untuk ke dapur itu resiko. Resiko dapur itu benar Bu gitu ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang tidak mungkin lagi kita hindari Bapak Ibu. Ya, karena resiko menjadi keseharian, tetapi tentu kita tidak ingin resiko itu menjadi kendala kita untuk mencapai tujuan. Karena itu harus kita kelola. Nanti kita lihat apa sih yang mengharuskan kita mengelola atau memanage resiko, gitu. Bukan hanya sekedar agar mencapai tujuan, tapi banyak tuntutan-tuntutan lain, termasuk regulasi kita memang mengharuskan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita bicara secara formil, pengelolaan atau implementasi manajemen risiko, mohon maaf, UPI sebenarnya terlambat. Gitu. Ya, terlambat itu karena sebenarnya peraturannya sudah ada dari dulu. Tapi mungkin kita baru ngeh sekarang sehingga kita bangun yang namanya manajemen risiko. Yang kedua, kalau kita lihat ini kan sekarang ini banyaknya unit akademik ya, dan unit akademik itu kita sekarang lagi didorong untuk mengimplementasikan yang namanya zona integritas gitu. Nah, ketika kita mengisi atau menyiapkan dokumen zona integritas, maka beberapa indikator yang harus kita siapkan adalah terkait dengan pengelolaan risiko ya. Nah, juga terkait nanti tentang RKAT kita. Nah, kita kan pasti punya ketergantungan ya dengan RKAT. Nah, mulai tahun penyusunan RKAT tahun 2025 ya Pak, berarti ada tuntutan agar kita juga menyerahkan dokumen manajemen risiko kan dari komite audit gitu ya, yang sebagai kepanjangan tangan dari Majelis Wali Amanat. Nah, jadi nanti ke depan kita harus membiasakan diri ketika kita menyusun RKAT, maka kita juga melampirkan yang namanya dokumen manajemen risiko. Insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang sifatnya mandatori. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami memang sengaja mengumpulkan dua unit dengan karakteristik tertentu. Yang pertama adalah unit akademik. Makanya di sini ada teman-teman dari fakultas dan Kamda, plus unit yang memiliki IGU. Ya, makanya dengan khusus Bu Leni diundang, gitu ya. Pak Kepala PT Kesehatan juga diundang seperti itu. Ya, karena ini ada karakteristik tertentu yang kami ingin bisa memulai manajemen risikonya. Nanti pada workshop berikutnya tentu kami akan mengundang juga teman-teman dari unit-unit lain yang berbeda karakter dengan dua unit yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini mengingatkan saja ya. Jadi dalam pengendalian kami yang concern di bidang keuangan itu mengenal yang namanya three lines defense model gitu.
Jadi dalam pengendalian itu ada 3 lapisan pertahanan, gitu ya, 3 lapisan pertahanan, ya. Dan manajemen risiko itu adalah salah satu aktivitas dalam konteks pengendalian yang ternyata ada nantinya di lines kedua. Nah, kalau kita lihat definisinya, manajemen risiko itu adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Jadi kalau saya coba jujur Bapak Ibu, sebenarnya kita semua dalam keseharian itu sebenarnya sudah melakukan praktek manajemen risiko, tapi mungkin belum terorganisir. Gitu. Contoh yang gampang, kalau kita naik lift, maka mungkin di beberapa lift yang ada di bangunan kita itu sudah ada petunjuk bahwa dalam keadaan darurat jangan menggunakan lift, misalnya seperti itu. Nah itu adalah sebenarnya bagian dari manajemen risiko, tapi mungkin belum terorganisir. Gitu. Nah di beberapa kampus yang lain, tadi saya sudah cerita juga ke Bu Ini, gitu ya. Ini seharusnya setiap kali kita mengawali kegiatan ini ada satu aktivitas yang harusnya dilakukan, yaitu adalah menyampaikan tindakan pada kondisi darurat. Nah ini PR bagi Pak Kepala Biro Sarpas sebenarnya, gitu ya mungkin. Jadi apalagi di bangunan-bangunan tinggi seperti ini biasanya Bapak Ibu, ketika kita akan memulai acara sebelum pembukaan, maka ada satu orang biasanya akan menyampaikan. Pertama, kita posisinya ada di mana, gitu ya? Ada di posisi mana, di lantai berapa misalnya gitu. Nah, dia akan menyampaikan lift ada di sebelah sana, toilet ada di sana, gitu ya, dan tangga darurat di mana. Sehingga ketika, tentu kita nggak ada yang mengharapkan, tapi kan bukan tidak mungkin terjadi kondisi darurat, maka kita tahu kemana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan. Itu sudah menjadi SOP di beberapa kampus, tapi saya lihat itu belum dilakukan di UPITA. Gitu. Nah itu adalah bagian dari manajemen risiko. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, 3 line defense ini seperti ini, supaya kita paham posisi kita di mana. Ya, jadi ada yang namanya first line. First line ini adalah areanya, kalau di kita itu adalah pimpinan unit secara langsung. Karena pimpinan unit ini akan melakukan, mengontrol banyak hal, termasuk melakukan pengendalian. Nah, pengendaliannya oleh pimpinan unit ini juga bisa dilakukan dengan berbagai atau dibantu dengan yang namanya regulasi. Jadi regulasi itu adalah termasuk first line. Gitu. Nah, agar first line ini efektif, maka dalam sistem pengendalian kita juga membangun apa yang disebut dengan second line. Second line ini antara lain ada financial control, security, risk management, quality, inspection, dan compliance atau kepatuhan. Nah, sehingga kita bisa melihat risk management itu adanya adalah di second line. Gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat model ini, maka seharusnya di kita selain di unit kerja, kita punya unit yang mengelola manajemen resiko. Dan idealnya kalau kita bicara secara konseptual Bapak Ibu, maka unit itu sebenarnya bukanlah satuan pengendalian internal. Karena SPI itu posisinya adalah di third line. Gitu, di third line. Dia juga termasuk harus memastikan bahwa unit manajemen resiko itu melakukan fungsinya. Nah ini yang memang juga sedang kami godok dengan teman-teman di Renor, gitu ya. Sebenarnya fungsi manajemen risiko ini bagusnya di mana? Saat sekarang kan dititipkan di SPI, Bu. Gitu ya. Saat sekarang dititipkan di SPI. Ya, tidak apa-apa, kita coba kerjakan sebagai suatu rintisan. Tapi ke depannya idealnya tidak. Apalagi kalau kita melihat pada statuta kita. Nah, kalau undang-undang dasarnya UPI itu kan statuta Bapak Ibu, gitu ya. Maka unit yang melakukan tugas pengawasan dan pengendalian itu sebenarnya ada 2. Satu adalah Satuan Pengendalian Internal, yang kedua adalah SPM, Satuan Pengendali Mutu, gitu ya. Dan di statuta kita juga turunannya nanti, statuta, peraturan MWA, peraturan rektor, itu ditetapkan pembagian bidang tugas yang dilakukan secara masif, yaitu SPI, wilayah kerjanya adalah bidang non-akademik.
SPM wilayah kerjanya adalah bidang akademik. Jadi kami nggak bisa masuk ke bidang akademik. Namanya kalau masuk itu lompat pagar kita. Gitu. Jadi kita wilayahnya non akademik. Walaupun non akademik itu ya luas. Fungsi non akademik itu hampir melulu ada di WR2 Bapak Ibu.